Nabila sebagai bagian kasir. Saya lihat Adila sebagai bagian akuntansi. Saya Rifat Nesta sebagai bagian pembelian. Saya Sabrina Tasya sebagai bagian gudang. Saya Ira Agustin sebagai bagian gudang. Dan saya Nisa Fitri sebagai bagian gudang. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari bagian gudang yang melakukan pengecekan persediaan spare part yang ada di gudang. Setelah memeriksa persediaan spare part, selanjutnya bagian gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 rangkap yang dilakukan saat reorder point atau titik pemesanan kembali. Surat permintaan pembelian pertama akan diserahkan kepada bagian pembelian, sedangkan yang kedua akan diarsip oleh bagian gudang ketika bagian pembelian sudah melakukan pemesanan pembelian atas barang yang diminta oleh bagian gudang. Setelah bagian pembelian sudah menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang, selanjutnya bagian pembelian akan membuat surat order pembelian sebanyak 3 rangkap. Rangkap pertama akan dikirim ke pemasok. Untuk mengirim surat order pembelian kepada pemasok, sebelumnya bagian pembelian memastikan apakah pemasok sudah dapat menerima surat order pembelian tersebut. Kemudian, surat order pembelian rangkap kedua akan dikirim ke bagian gudang sebagai bukti bahwa bagian pembelian sudah melakukan pemesanan kepada pemasok, dan untuk rangkap yang ketiga diarsip secara permanen oleh bagian pembelian. Setelah pemasok menerima surat order pembelian, pemasok akan mengirimkan barang ke bagian gudang beserta surat penerimaan barang. Bagian gudang akan memeriksa barang yang diterima berdasarkan dengan surat order pembelian dan surat penerimaan barang.
Apabila barang yang diterima telah sesuai dengan surat penerimaan barang dan surat order pembelian, selanjutnya bagian gudang akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap dan mengisi kartu gudang. Rangkap pertama, laporan penerimaan barang akan dikirim ke bagian pembelian, dan rangkap yang kedua dan surat order pembelian serta surat permintaan pembelian akan diarsip secara permanen oleh bagian gudang. Saat penerimaan barang dari pemasok, bagian pembelian juga akan menerima faktur dari pemasok. Selanjutnya, bagian pembelian akan mencocokkan faktur dan laporan penerimaan barang dari bagian gudang. Apabila telah sesuai, maka bagian pembelian akan mengirimkan laporan penerimaan barang beserta faktur ke bagian akuntansi. Bagian akuntansi selanjutnya akan membandingkan laporan penerimaan barang dengan faktur. Apabila telah sesuai, selanjutnya bagian akuntansi akan mencatat transaksi pembelian tersebut ke jurnal pembelian dengan menggunakan program Excel for Accounting sekaligus mengisi kartu daftar utang. Selanjutnya, bagian akuntansi membuat bukti kas keluar sebanyak 2 rangkap dan melakukan register bukti kas keluar. Setelah itu, bagian akuntansi mengarsip sementara bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, dan faktur sampai saat jatuh tempo pembayaran utang untuk diberikan ke bagian kasir. Saat waktu jatuh tempo pembayaran hutang, bagian akuntansi memberikan bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, beserta faktur ke bagian kasir agar bagian kasir melakukan pembayaran hutang kepada pemasok. Selanjutnya, bagian kasir akan memeriksa terlebih dahulu dokumen yang telah diterima dari bagian akuntansi. Lalu, bagian kasir akan melakukan pembayaran dengan mengirimkan cek kepada pemasok. Setelah menerbitkan cek, bagian kasir akan memberikan cap lunas pada bukti kas keluar dan faktur. Bagian kasir akan mengarsip permanen bukti kas keluar lembar pertama. Selanjutnya, bagian kasir akan menyerahkan bukti kas keluar rangkap kedua, laporan penerimaan barang, dan faktur ke bagian akuntansi. Setelah menerima bukti kas keluar dan faktur yang telah dicap lunas oleh bagian kasir, serta laporan penerimaan barang, bagian akuntansi akan membuat jurnal pada program Excel for Accounting dan mengupdate kartu utang. Setelah itu, bagian akuntansi akan mengarsip permanen bukti kas keluar, laporan penerimaan barang, dan faktur. Lagi buat video PKA apa? Wih, paling cantik. Ikan. Kita nomor